Istimewa Ulama yang sudah ditandatangani oleh pasangan Amin. Artinya apakah ini juga sebagai bentuk arah dukungan dari gabungan Istimewa Ulama ini untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Habib Novel? Sudah dalam ditandatangani fakta integritas yang 13 poin itu, maka kami sudah jelas akan menjalankan instruksi daripada Istimewa Ulama agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan menginformasikan satu berita yang cukup menarik. Kali ini orang yang pernah lama menghilang ya di jagat media sosial, kali ini lagi muncul ya. Siapa dia? Inilah Novel Bamukmin ya, yang sering menjadi ya juru bicara bagi Front Persaudaraan Islam atau FPI di berbagai kesempatan ya untuk ruang-ruang publik. Setelah lama hilang ya, kali ini dia muncul dan memberikan sebuah statement yang betul-betul lagi-lagi ini menggetarkan kita semua, menggemparkan bagi publik Indonesia. Bagaimana momentum Pilpres 2024 ini dengan kaitannya Istimewa Ulama, yang mana kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu memang ya ada pertemuan antara Pak Anies Baswedan, Gus Imin dengan para petinggi ya Istimewa Ulama, dan ada kesepakatan untuk kemudian saling memberikan dukungan di Pilpres 2024. Tetapi apa yang disampaikan oleh Novel Bamukmin kali ini jelas ini akan memacu adrenalin kita untuk menyikapi persoalan ini secara kritis. Dia menyebutkan bahwa jika kemudian dukungan mereka ini nanti menang, maka bakal FPI ini akan dihidupkan kembali ya. Demikian pula kasus KM50 ya, itu menurutnya harapannya bahwa itu bisa dibuka kembali, karena itu tergantung siapa yang berkuasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu seperti apa statement dari Novel Bamukmin ini. Kita simak dulu sama-sama. Habib Novel, artinya saat ini dengan adanya janji dari pasangan nomor urut 1 ini menjadi salah satu jalan pembuka juga untuk nantinya PA212 akan mengusut ulang apabila ada peninjauan ulang pembubaran FPI, termasuk juga janji dari paslon nomor 1 ini juga berkaitan pengusutan masalah kilometer 50. Ini juga menjadi dukungan juga dari PA212? Ya betul, betul banget itu. Karena kan kalau kilometer 50 terbongkar semuanya, kasus-kasus tersebut dengan peninjauan kembali ya kan, karena yang berhak untuk bisa membuka itu yaitu adalah pemerintah atau kekuasaan. Kalau kekuasaan berganti, semuanya insya Allah bisa itu akan diusut itu, karena ada rekomendasi dari pemerintah itu sendiri atau dari presiden itu sendiri menginstruksikan kepada perangkat-perangkat hukum untuk membuka kasus kembali kilometer 50. Kalau sudah dinyatakan itu semua bersalah dalam kilometer 50 dan hukum, maka dengan sendiri otomatis organisasi FPI yang kemarin dibubarkan harus dibatalkan pembubaran itu dan diakui bahwa FPI adalah ormas yang tidak melanggar daripada peraturan hukum, sehingga melanggar peraturan itu sanksinya untuk dibubarkan. Jadi untuk dibatalkan pembubaran terhadap Front Pembela Islam. Terkait fakta integritas dari Istimewa Ulama yang sudah ditandatangani oleh pasangan Amin, artinya apakah ini juga sebagai bentuk arah dukungan dari gabungan Istimewa Ulama ini untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Habib Novel? Sudah dalam ditandatangani fakta integritas yang 13 poin itu, maka kami sudah jelas akan menjalankan instruksi daripada Istimewa Ulama agar seluruh elemen-elemen yang tergabung dalam yang mengikut dalam Istimewa Ulama, perwakilan-perwakilannya di seluruh Indonesia untuk menjalankan mendukung Amin, Anies dan Imin untuk siap menjadi presiden dan wakil presiden. Ini juga termasuk dukungan dari Habib Rizik Syihab dan juga seluruh keluarga PA212 terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Betul. Seperti apa? Sangat betul itu, karena sudah keluar instruksi dari Imam Besar Habib Rizik Syihab
untuk segera mendukung pasangan Anies dan Imin. Ya, nyata sekali ya apa yang ditegaskan oleh Nobel Bamukmin ini, bahwa jika kemudian apa yang telah menjadi harapan mereka semua dari Ijtima Ulama, ya berharap bahwa nanti ini FPI bisa dihidupkan kembali, ya. Demikian pula kasus KM50 itu bisa dibuka kembali, karena ya baginya bahwa itu tergantung daripada siapa yang berkuasa untuk kemudian membuka atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan membuka misalnya kasus-kasus yang sudah dianggap sudah selesai, ya. Demikian pula misalnya mengaktifkan kembali ya organisasi-organisasi yang sebelumnya itu dibukukan, atau organisasi-organisasi yang dinonaktifkan ataupun tidak diperpanjang izin operasionalnya. Dan bagi Nobel Bamukmin bahwa ya harapan besarnya nanti ini FPI itu akan bisa hidup kembali. Nah, tentu ini mengingatkan kita bahwa dulu FPI sejak aktif itu kan berjalan dengan baik, hingga kemudian dalam perjalanannya itu kemudian tidak lagi diperpanjang izin operasional. Artinya apa? Bahwa ada hal ya yang prinsip di situ dalam kehidupan bernegara kita ini yang kemudian itu dianggap tidak selaras, tidak sejalan dengan filosofi bernegara kita, dengan falsafah hidup bangsa Indonesia ini, sehingga kemudian FPI itu ditindak tegas bahwa tidak bisa lagi ya dia diperpanjang izin operasionalnya. Nah, ini yang harus kita lihat, bahwa FPI itu kemudian ya isinya dibubarkan ya karena ada masalah serius dari ideologi FPI, apa yang sudah diatur di aturan-aturan mereka yang itu dianggap bisa mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara yang menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Tentu negara sudah punya pertimbangan-pertimbangan matang sehingga mengambil sikap untuk kemudian membubarkan organisasi beratribut Islam ini. Lalu kemudian ini diangkat lagi oleh Nobel Bamukmin. Pertanyaannya adalah apakah dengan isu yang dibangun itu bisa mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan mereka untuk kemudian memenangkan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin? Apa justru malah akan membuat sebagian publik ini kemudian menarik diri dari memberikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin? Kenapa? Karena dia melihat bahwa jika kemudian terpilih, maka situasi-situasi yang dulu ya seperti misalnya ketika FPI dan sejumlah persoalan-persoalan ini kemudian akan menyeruak ke permukaan. Ini tentu sesuatu yang harus dicermati oleh para tim Amin, karena jelas bahwa saat ini kita sedang ya mencoba menarik perhatian publik, menarik simpati para pemilih agar mau bersama-sama mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin. Apakah narasi-narasi yang dibangun oleh Nobel Bamukmin ini bisa ya menaikkan elektabilitas dari Pak Muhaimin dan Pak Anies Baswedan ini, atau justru seperti yang saya sampaikan tadi, ini malah akan menggerus ya akar rumput yang akan memilih Pak Anies dan Pak Muhaimin? Karena kita tahulah bahwa dulu FPI itu dibubarkan yang jelas negara menganggap ada masalah serius terhadap eksistensi FPI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dianggap itu bisa menciptakan disharmoni dan eksistensi
bagi kesatuan NKRI, sehingga dia ditindak tegas untuk kemudian dibubarkan. Lalu kemudian itu dimunculkan lagi ke permukaan. Ini adalah sesuatu yang bisa ya menjadi pemantik ya bagi kelompok-kelompok tertentu mungkin yang awalnya mau ada di barisan Amin lalu kemudian berpikir lagi. Nah, ini yang harus dicermati oleh tim Amin itu sendiri. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.